Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KJTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Aci Wilfa dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Suara Jember yang tentunya akan memberikan informasi-informasi penting dan inspiratif. Dan dalam kesempatan hari ini pemirsa, kita akan membahas tentang salah satu pariwisata yang sangat tersohor namanya di Jawa Timur. Nah pemirsa, pemandangan alam kawasan Pegunungan Ijen Bondowoso Jawa Timur tak ada habisnya untuk dieksplorasi keindahannya. Sejak 24 Mei 2023 lalu, sidang tahunan UNESCO yang bermarkas di Paris, Prancis menetapkan Ijen sebagai warisan dunia atau UGGP UNESCO Global Geopark. Dengan ketetapan tersebut menandai bahwa kawasan Ijen Geopark merupakan taman bumi untuk terus dilestarikan, meliputi situs geologi, situs budaya, hingga situs pariwisatanya. Nah, pada tahun 2026 mendatang, Ijen Geopark akan menghadapi proses revalidasi atau pemberkasan ulang untuk mempertahankan statusnya diakui dunia oleh UNESCO. Lalu, seperti apa Ijen Geopark dalam menghadapi revalidasi internasional dari UNESCO tersebut? Apa saja yang perlu disiapkan dan perlu dipahami bersama oleh seluruh lapisan masyarakat pecinta pariwisata kawasan Gunung Ijen? Kita akan bahasnya selama 1 jam ke depan bersama saya, Aci Wilfa. Ya pemirsa, untuk membahas terkait topik kita pada Suara Jember kali ini sudah hadir bersama saya di studio KJTV Ibu Tantri Raras Ayuning Tias selaku Ketua PH Ijen Geopark Bondowoso. Mbak Tantri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Mbak Tantri juga sebelumnya makasih Mbak sudah berkenan hadir ke studio kami ke KJTV. Ini jauh-jauh dari Bondowoso ya Mbak ya? Jauh-jauh dari Bondowoso. Ini demi masyarakat pecinta wisata Gunung Ijen ya Mbak Tantri ya. Oke, mungkin Mbak Tantri, kita tahu bahwasanya Ijen ini kan sudah ditetapkan oleh UNESCO 2023 kemarin ya sebagai warisan budaya. Warisan geo yang perlu untuk dilestarikan bersama, begitu Mbak Tantri ya. Nah, mungkin ini Mbak Tantri, sebelum kita jauh membahas terkait apa sih upaya yang akan dilakukan, karena kita tahu 2026 nanti ini kan akan ada pemberkasan ulang atau revalidasi, begitu ya Mbak Tantri ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat dan juga pemirsa KJTV nih Mbak Tantri, apa sih sebenarnya Ijen Geopark ini? Silakan Mbak Tantri. Oke, makasih Mbak Aci. Mbak Aci ini juga pasti bertanya-tanya nih. Ya. Apa sih Ijen Geopark? Betul. Ada Geopark sama nggak sih sama Jatim Park? Jangan-jangan. Oke, gimana Mbak? Jadi sebenarnya Ijen Geopark sendiri ini adalah sebuah kawasan tunggal atau gabungan yang memiliki situs warisan geologi yang bernilai internasional. Yang di dalamnya memang juga terdapat keanekaragaman geo, bio, dan juga budaya. Nah, ini juga kita nggak bisa berdiri sendiri, artinya bukan hanya Bondowoso, kita juga bergabung bersama dengan Banyuwangi. Nah, proses inilah yang kita namakan sebagai Ijen Geopark UNESCO Global Geopark ya. Nah, 3 pilar pengembangannya apa saja? Nah, di sini ada konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi secara berkelanjutan yang ini juga melibatkan masyarakat sekitar yang ada di wilayah Ijen dan juga pemerintah daerah. Ini Mbak, ini yang dimaksud dengan Ijen Geopark. Jadi bayangannya, apakah Ijen Geopark ini jangan-jangan sama seperti tempat wisata yang lainnya? Enggak Mbak, jadi nggak hanya di Ijen saja. Namun Ijen Geopark ini kan sebenarnya berasal dari Ijen Purba yang meletus di masanya di tahun 700.000 tahun yang lalu, yang akhirnya membentuk kaldera Ijen Purba. Yang ini kaldera Ijen yang hanya ada di Bondowoso Mbak. Kalau mungkin Mbak Aci pernah ke wilayah Bondowoso, ada yang berbentuk mangkok di daerah Ijen, inilah kaldera dari Ijen sesungguhnya. Gunung Ijen yang sekarang terkenal ini adalah hasil dari letusan Ijen Purba. 700 tahun lalu ya Mbak? Ya betul, 700.000 tahun yang lalu ya. Ya benar. Menghasilkan 22 anak gunung. Gunung tertuanya adalah Gunung Blau yang sering kita kenal dengan kopi Blue Mountain. Ini sebenarnya adalah dari Gunung Blau, dan gunung termudanya adalah Gunung Ijen yang sekarang terkenal dengan Kawah Ijen. Artinya Ijen ini termuda gunungnya ya Mbak? Betul, justru dari 22 itu salah satunya juga ada Kawah Wurung. Pernah ke Kawah Wurung juga kan Mbak? Nah itu Mbak. Oh gitu, oke. Artinya memang ini juga ada kerjasama ya Mbak, nggak cuma di Bondowoso ya, tapi tadi di Banyuwangi ya Mbak? Banyuwangi juga. Terus tadi juga ada 3 pilar ya Mbak ya? 3 pilar pengembangan. Ini dianggap sebagai geopark gitu ya Mbak ya? Iya.
Kenapa ada 3 pilar itu tadi sih? Ijen Geopark itu memang memiliki 3 pilar, ada geo, bio, dan culture, dan pilar pengembangannya ada konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi. Selanjutnya konservasi tetap harus kita jaga, karena ini kita kasih warisan bukan untuk kita jual, tapi kita jualnya dalam bentuk yang lain ya, dalam bentuk pariwisata yang bisa kita jaga. Nah, juga edukasinya kita juga melibatkan dunia pendidikan, hampir keseluruhannya kita melibatkan dunia pendidikan, dan pembangunan ekonominya bagaimana kita melibatkan masyarakat sekitar. Akhirnya bukan hanya milik pemerintah saja, tetapi juga milik bersama jadinya. Milik bersama, karena ini warisan yang harus kita jaga bersama, ya Mbak ya. Oke. Terus tadi artinya memang ini dianggap sebagai geopark karena meliputi 3 tadi ya Mbak, 3 pilar geo, bio, dan juga culture tadi ya. Dan kalau boleh tahu Mbak, sebelumnya ini ide siapa sih? Atau siapa sih Mbak pencetusnya? Penggagas. Iya, sampai menjadi Ijen Geopark gitu. Sampai menjadi Ijen Geopark. Sebenarnya gini, diawali dari 2018, ini Banyuwangi terlebih dahulu. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari Banyuwangi, karena memang di tahun 2018 Banyuwangi yang mengusung Geopark menjadi Ijen Geopark masih berstatus nasional. Kemudian untuk bisa menjadi aspiring UNESCO Global Geopark harus bersama secara keutuhan dari letusan Ijen ini Mbak. Dari letusan Ijen ini akhirnya bergabung bersama Bondowoso. Ini yang akhirnya membuat kita masuk dalam aspiring UNESCO Global Geopark. Artinya dari 2018 ya? Dari 2018. Yang mengawali berarti dari Banyuwangi, baru di 2020 kita masuk dalam aspiring UNESCO Global Geopark. Kerjasamanya seperti apa sih Mbak waktu itu untuk menciptakan Ijen Geopark? Kita sama-sama mengidentifikasi Mbak, artinya dalam Geopark ini kita tidak boleh ini menarik gitu, nggak bisa. Jadi memang harus situs tuh, kalau kita menyebutnya bukan tempat wisata ya Mbak ya, kita menyebutnya site atau situs. Jadi memang harus ada pembeda, artinya tidak boleh sama dengan geopark yang lain, harus bernilai internasional. Salah satunya juga seperti itu, ada jejaring, visibilitas sudah ada, dan apapun yang ada di dalam ini harus ada pembeda dan harus ada kajian yang ditetapkan oleh Badan Geologi. Artinya nggak cuma sama tetangga sebelah lah ya, kabupaten sebelah, tapi juga sama Badan Geologi tadi ada kerjasama. Karena memang kita ini tidak berdiri sendiri ya Mbak. Kalau di Bondowoso memang ada pengurus harian Ijen Geopark, begitu juga di Banyuwangi, tapi kita juga secara kepengelolaan tuh ada di bawah Bapak Provinsi. Iya. Oh, artinya bukan dari kabupaten lagi ya Mbak ya, tapi udah provinsi karena ya? karena dua kabupaten. Oh iya betul. Jadi memang dimandatori oleh provinsi Jawa Timur ya, artinya ya Mbak. Iya betul. Oke. Kemudian Mbak, ini secara dikenalnya oleh masyarakat setelah ditetapkan sebagai Ijen Geopark sejak 2018 ya Mbak. Kemudian masyarakat tahu Ijen Geopark nih sejak kapan Mbak? Ketika kita masuk ke masyarakat ini sebenarnya nggak mudah ya Mbak ya? Iya betul. Tidak seperti membalikkan tangan. Betul. Indomie aja dimasak masih butuh proses ya, di instan ya. Apalagi ini ya. Mengenalkan kita ke masyarakat. Jadi kita juga masuk terjun ke dalam masyarakat ini. Ya juga kita juga mengalami pendekatan dalam masyarakat ya. Kita memahami bahwa ini di daerah ini punya situs warisan dunia. Gimana caranya menjaga, gimana caranya kita ini juga tidak serta-merta langsung diterima oleh masyarakat. Juga kita butuh pendekatan yang luar biasa. Bahkan masyarakat, kalau jujur saya boleh berbicara, masyarakat di wilayah Ijen ini baru 1 tahun ini bisa menerima bahwa ini juga memiliki manfaat untuk mereka. Sejak 2018, baru 1 tahun terakhir ini? Iya, betul. Kami baru bisa bersama menggandeng masyarakat di sana untuk bentuk komunitas bahwa dasarnya bahwa Geopark ini kembali lagi untuk mereka, bukan lagi untuk kepentingan pemerintah, seperti itu Mbak. Tapi gimana Mbak untuk ketika terjun ke masyarakat gitu ya, untuk mensosialisasikan Ijen Geopark ini, tanggapan mereka sendiri seperti apa Mbak? Ya itu tadi, ini punya saya kok masih dijual. Tanggapannya seperti itu? Adalah seperti itu Mbak, pasti ada. Bahkan ada salah satu desa budaya di Mas Kuning Kulon, saya butuh waktu sekitar hampir 2 tahun Mbak untuk bisa masuk di situ, untuk mengenalkan bahwa ini ada warisan budaya, yang memang harus kita jaga. Bahkan di situ juga ada situs megalitik, situs terbesar di Asia Tenggara, cuman mereka masih belum paham, mereka masih mengkultuskan. Jadi kita ajak pemahaman bahwa yuk ini kita konservasi, ini bisa untuk edukasi, karena kan sebenarnya Ijen Geopark ini titik utamanya juga ada di edukasi Mbak. Jadi kita melibatkan seluruh lembaga pendidikan. Nah kita ajak, karena memang kita juga ada program-program di dunia pendidikan, kita ajak untuk edukasi bersama, karena Ijen Geopark ini adalah laboratorium alam yang memang bisa digunakan sebagai pembelajaran.
ada yang beranggapan ini kan punya saya, kenapa harus dijual gitu ya Mbak ya, itu di masyarakat ya. Kemudian sampai detik ini, sampai hari ini, apakah sudah secara rata akhirnya masyarakat menerima, iya ayo kita konservasi apa yang kita punya ini? Dikatakan merata-merata Mbak, cuman belum bisa keseluruhan. Artinya juga kita kan butuh waktu ya Mbak ya, mumpung masih ada waktu sebenarnya setahun ini ya, cuman kan setahun ini sebenarnya cepat banget ya. Jadi memang pendekatan kita masih tidak hanya, karena kan Ijen Geopark ini nggak hanya di wilayah Ijen saja, kita ada di 14 kecamatan, delineasi kita di 14 kecamatan sampai di Cerme sekitar Batu Soon Solor. Nah PR kita juga banyak. Nah juga selain dari masyarakat, di tempat-tempat site kita, di situs kita ini juga ada pengelola atau penjaga situs. Artinya mereka tidak hanya menjaga, tapi juga kita beri bekal mereka untuk bisa mengedukasi pengunjung. Itu yang kita gunakan sebagai alat-alat sosialisasi, karena kan di kami juga memang ada tenaga ahli untuk pendampingan di masyarakat, kan cuman nggak mampu ya Mbak kalau sendirian. Betul. Oke Mbak Tantri, artinya memang masyarakat ini secara perlahan menerima sudah. Artinya ini apa yang kita punya memang harus dikonservasikan untuk kembali ke kita lagi sebenarnya ya Mbak Tantri ya. Terus Mbak Tantri, kita tahu bahwasanya Geopark ini kan nggak cuma ada di Indonesia, secara keseluruhan mungkin ya sekali. Di seluruh dunia juga banyak gitu ya Mbak ya, apalagi ini kan ditetapkan oleh UNESCO. Sebenarnya apa sih Mbak hal-hal unik yang bisa ditemukan di Ijen Geopark yang ini biasanya menarik wisatawan atau bahkan ilmuwan Mbak Tantri? Kawah Ijen ya, Kawah Ijen masih banget ya menjadi ikonnya. Jadi primadonanya. Iya, masih jadi primadonanya. Orang masih kepingin ngelihat blue fire-nya ya. Jadi memang yang kita angkat itu adalah itu tadi Mbak, blue fire-nya, kawahnya adalah kawah terasam di dunia. Itu yang kita angkat memang Mbak, karena ini keunikan yang tidak bisa sama dengan yang lain. Dan bahkan kaldera Ijen Purba yang ada, kaldera Ijen ini yang ada di wilayah Ijen ini adalah terbesar ketiga di Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia Mbak, betul. Berarti artinya di seluruh Indonesia ada kaldera yang terbesar nih di Jawa Timur tuh di Bondowoso itu ya? Terbesar betul. Artinya memang menarik wisatawan dan ilmuwan Mbak ya? Betul sekali, akademis ya. Terus Mbak, ini kan semenjak ditetapkan sebagai warisan tadi geologi ya Mbak ya? Dari UNESCO ya? Ini seperti apa kemudian Mbak wisatawan itu datang, apakah semakin meningkatkah atau seperti apa Mbak Tantri? Pasti ya, kalau itu kan pasti. Sebenarnya juga dengan adanya Ijen Geopark ini juga pasti berpengaruh pada tren kunjungan. Ya kalau mungkin di awal di 2021 kita terpengaruhnya mungkin karena COVID ya Mbak ya. Nah otomatis sejak adanya Ijen Geopark, apalagi terkaitannya dengan dunia pendidikan ini, dan di Bondowoso dan Banyuwangi ini juga melibatkan dunia pendidikan. Artinya mereka belum boleh rekreasi keluar dulu nih kalau belum ke Ijen Geopark. Artinya memang semua lapisan harus tahu dulu, iya harus mengenal dulu Ijen Geopark ini seperti apa sebelum keluar ya. Artinya kalau kita ada Ijen, ya betul, aja nggak hanya dilihat dari gambar aja. Oke. Terus Mbak Tantri, kita tahu tadi sudah disebutkan bahwasanya ada situs alam si Kawah Ijen yang menjadi primadona begitu ya di Ijen Geopark ya. Selain tadi potensi alam yang dimiliki, apakah ada juga Mbak warisan budaya atau semacamnya yang juga dilestarikan di Ijen Geopark ini Mbak? Sebenarnya banyak Mbak. Kalau geoset kita yang tergabung dengan artinya 21 warisan geologi. Kalau yang di Bondowoso itu ada 10, salah satunya tadi ada Kawah Ijen, juga ada Kawah Wurung, Kalipait, bahkan sampai di Batu Soon Solor. Kemudian di biologi, di situs biologi di warisan budaya pun ada 5. Kalau yang di Bondowoso ini ada situs megalitik Mas Kuning Kulon, Gua Buto yang di Cerme dan di Sumber Canting, terus kemudian ada Topeng Kona, juga ada Tari Petik Kopi. Nah biologi ini yang tadi disebut ada hutan pelangi, dan satunya lagi ada kopi. Kalau orang biasanya kopi, Arabica dan Robusta di Bondowoso tempatnya Mbak. Oh gitu ya. Jadi kayaknya di Ijen Geopark ini bisa kita temui banyak hal ya Mbak ya. Banyak Mbak. Gak cuma wisata tapi tadi kopi juga ya Mbak ya. Masyarakat dan ada yang apa saja yang ada di dalam lingkungannya termasuk Mbak. Terus Mbak, kita tahu berarti artinya ini kan menjadi PR nggak sih Mbak untuk pengurus harian Ijen Geopark ini, gimana sih Mbak tantangan untuk mengelola Ijen Geopark sendiri Mbak?
Tantangannya banyak sih Mbak ya sebenarnya ya. Kenapa saya katakan ini tantangannya banyak? Karena PR kita ketika kita lolos menjadi aspiring, setelah dari aspiring terus kita lolos menjadi UNESCO Global Geopark, kita tantangannya banyak Mbak. Karena kita masih punya PR, ada beberapa poin rekomendasi yang harus kita penuhin Mbak. Salah satunya dengan promosi konservasi dari warisan, terus penetapan delineasi, artinya tidak hanya dari 14 kecamatan, harapannya bisa keseluruhan. Nah, terus kemudian ada kemudahan transportasi yang tidak hanya dilalui oleh kendaraan pribadi, tetapi juga ada surplus yang juga sudah tersedia dengan baik, dan yang terakhir jejaring. Nah, jejaring ini yang nggak hanya bersifat nasional, tapi juga internasional. Oke, artinya dari berbagai macam tantangan itu satu persatu sudah mulai dilakukan. Sudah mulai dilakukan, tinggal kalau yang sekarang fokus kita di tahun 2025 ini lebih pada dunia pendidikan, di edukasi. Di edukasi ya. Kemudian Mbak, gimana kemudian Ijen Geopark ini memanfaatkan potensi yang dipunya untuk menarik para wisatawan mancanegara mungkin ya, lebih luas begitu ya Mbak, untuk bisa berkunjung nih ke Ijen Geopark yuk gitu, gimana Mbak? Nah ini tadi bahwa sebenarnya kan memang pengembangan Ijen Geopark ini kita nggak bisa berdiri sendiri loh. Artinya kita masih menggunakan pengembangan pentahelix. Oke, seperti apa tuh Mbak? Pentahelix ini kita melibatkan pemerintah untuk regulasi. Kemudian ada akademisi untuk pengembangan Ijen Geopark. Kita nggak boleh egois, kita sok-sok bisa, enggak lah, harus dengan pengembangan dari sisi akademisi secara kajian ilmiah. Kemudian ada komunitas perwakilan dari masyarakat, badan usaha juga terkait dengan UMKM yang berada di sekitar, kita gandeng juga untuk bisa bekerja sama. Dan yang terakhir, sebagus apapun Geopark tanpa adanya media juga nggak akan bisa Mbak. Artinya memang harus ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak ya Mbak ya, tadi ya disebutkan. Tadi ada pentahelix yang namanya Mbak. Pentahelix tadi ada pemerintah, akademisi, kemudian juga ada komunitas, badan usaha, dan terakhir media. Yang memang harus kita memberikan jendela ya. Iya betul, imbauan juga kepada masyarakat dan informasi begitu ya Mbak Tantri ya. Kemudian Mbak Tantri, artinya sejauh ini sudah banyak sekali pengembangan yang dilakukan oleh Ijen Geopark sendiri ya Mbak ya. Kemudian Mbak, sejak diakui UNESCO, reputasi Ijen Geopark sendiri di masyarakat bahkan di mata dunia tuh seperti apa sih Mbak Tantri? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Suara Jember kembali dan masih bersama saya di sini di studio KJTV Mbak Tantri ya, selaku Ketua Pengurus Harian Ijen Geopark Bondowoso. Oke Mbak Tantri, sebelumnya di segmen 1 tadi kan kita sudah membahas apa sih sebenarnya Ijen Geopark itu tadi ya. Dan kemudian terakhir saya juga bertanya, setelah ditetapkan oleh UNESCO begitu ya Mbak ya, bagaimana kemudian reputasi Ijen Geopark ini di masyarakat sekitar atau bahkan di mancanegara seperti apa Mbak Tantri? Kalau kita berbicara reputasi ya, sebenarnya kan kita mulai dulu dari diri kita terlebih dahulu, apa yang sudah kita lakukan untuk Ijen Geopark ini. Nah, beberapa tahun kemarin kita dan teman-teman dari pengurus harian Ijen Geopark juga bersama teman-teman dari Banyuwangi, kita punya beberapa kegiatan yang memang sangat melibatkan masyarakat. Kita juga punya mitra volunteer, sebenarnya ada Ijen Geopark Youth Forum, isinya pemuda-pemuda yang memang kita libatkan bersama. Salah satunya di kegiatan konservasi. Di konservasi ini kita punya kegiatan green camp, terus ada reboisasi, ada clean up, ada pendidikan konservasi yang memang kita berikan gratis secara berkala untuk di teman-teman yang memang mencintai lingkungan, dan juga ada konservasi budaya. Kita juga artinya apa ya, mendukung sekolah-sekolah supaya memiliki sanggar budaya. Nah, kemudian dari sisi edukasi, kegiatan-kegiatan kita ini, kita mempunyai beberapa program seperti School Goes to Geopark. School Goes to Geopark, sekolah yang datang ke Geopark kami diundang ya Mbak ya? Kita undang, bahkan juga tadi mereka bisa menggunakan Ijen Geopark sebagai laboratorium alam. Terus kemudian ada Geopark Goes to School. Geopark Goes to School, kami yang datang ke sekolah-sekolah mensosialisasikan apa sih Ijen Geopark ini. Bahkan tidak hanya di muridnya saja, tetapi juga di gurunya. Kita masuk terintegrasi dalam
kurikulum pendidikannya. Nah, kemudian kita juga ada di lingkungan sekolah. Nah, ini juga pendidikan ini kan kita nggak bisa berhenti di situ, juga akhirnya kita juga merambah pada dunia akademisi. Kita juga pendampingan pada akademisi untuk pengembangan Ijen Geoparknya. Artinya betul kata Mbak Tantri tadi, sebelum reputasi keluar. Betul, apa dong yang kita lakukan? Tadi sudah banyak ya Mbak ya ternyata yang sudah dilakukan oleh Ijen Geopark tadi, termasuk salah satunya tadi yang menarik ini ada Green Camp. Dan juga menarik para volunteer gitu ya Mbak ya. Betul. Itu seperti apa sih Mbak? Kegiatan kita juga di dalamnya ada pendidikan konservasi. Biasanya kita juga mengundang komunitas-komunitas yang memang memiliki kegiatan pendidikan konservasi sebagai pembicara, sebagai ini, dan mereka juga memiliki sertifikat kan ya Mbak ya. Nah, juga tiap bulan nih kita punya Ijen Geopark Week. Itu seperti apa Mbak? Nah, ini biasanya kita lakukan pada saat Car Free Day, sebulan sekali dengan tema tertentu. Kita ajak sekolah-sekolah yang sudah memiliki sanggar untuk melakukan tampilan-tampilan budaya lokal Bondowoso, yaitu tadi untuk konservasi budayanya. Nah, di masyarakatnya bagaimana kita menggandeng juga dengan pemberdayaan masyarakat. Seperti adanya UMKM dengan membuat geoproduk, souvenir kunjungan, juga adanya paket wisata. Nah, paket wisata ini kita nggak jualan nih. Ya. Dinas Pariwisata nggak jualan, Ijen Geopark juga nggak jualan. Kita melibatkan komunitas mereka boleh berjualan paket. Kita mengajak juga travel agent dan juga Pok Derwis. Peranannya sangat luar biasa. Mereka bisa menjual paket-paket wisata ini untuk menarik kunjungan. Artinya memang sangat melibatkan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar tadi sempat UMKM. Paket wisata justru dari komunitas ya Mbak ya? Bukan dari dinas, bukan. Seperti itu ya. Ya betul. Kita membantu aja ya. Ya oke. Terus tadi Mbak juga sempat dibahas yang setiap bulan itu ada Ijen Geopark Week ya Mbak ya. Itu gimana Mbak antusiasme dari para wisatawan dengan adanya tadi sampai ada penampilan tari ya Mbak ya, atau penampilan apapun yang budaya tentang Bondowoso ya Mbak ya? Awalnya kita mengundang sekolah-sekolah, tapi lama-kelamaan dengan minat dan antusias dari sekolah-sekolah, akhirnya mereka, wih saya bulannya kapan? Akhirnya kita buat jadwal. Kita buat jadwal karena nggak mungkin ya semua sekolah. Kan juga nggak hanya di Ijen Geopark Week ya, ada yang masuk dalam kalender event Bondowoso. Di Dinas Pariwisata ini juga masuk Ijen Geopark Week setiap bulan. Kita juga punya panggung budaya. Panggung budaya Geopark ini juga kita memfasilitasi dari sekolah-sekolah. Biasanya kita mengadakan tarian massal yang tentang sendera tari, tentang budaya lokal, dan juga ada Sound of Caldera. Itu khusus untuk Ijen Geopark Week ini tadi Mbak? Atau keseluruhan event? Karena memang tidak semuanya bisa tertampung di Ijen Geopark Week. Jadi ada event-event besar. Sampai tadi yang awalnya kita mengundang akhirnya mereka yang menawarkan diri sampai harus dibuatkan jadwal tadi. Itu antusiasme dari masyarakat, khususnya para adik-adik kita mungkin ya Mbak ya, yang ingin menampilkan penampilan terbaiknya kepada wisatawan. Kemudian Mbak, antusiasme wisatawan dengan adanya tampilan tersebut seperti apa Mbak? Ya, karena kan memang di Car Free Day ya, biasanya kita adakan di Car Free Day, mereka kan berlomba-lomba ya, rela harus bersiap-siap nih dari jam 5 pagi gitu kan. Tetapi ya kan namanya ini kan akhirnya sekolah-sekolah juga jadinya berlomba-lomba. Aku juga harus bisa dong dengan punya sanggar tari segini, ya, aku juga harus bisa menarikan ini. Akhirnya seperti tari yang dulu hanya bisa tari petik kopi, sekarang tari topeng kona ini juga sudah merata di seluruh sekolah yang ada di Bondowoso. Artinya Ijen Geopark yang awalnya hanya sebatas mungkin ini untuk tampilan ya Mbak ya, akhirnya ini menyebar sebagai gimana caranya nih untuk sekolah-sekolah lain bisa terus melestarikan ya Mbak ya. Tadi tari topeng kona ya Mbak ya. Karena masuk bagian dari konservasi budaya ya. Konservasi nggak hanya lingkungan, tapi kita juga bisa mengkonservasi dari budaya dan lainnya. Artinya memang reputasinya tadi, kalau kita balik lagi reputasinya seperti apa, kembali dari kitanya seperti apa, dari Ijen Geopark sendiri ya Mbak ya. Bisa menilai kita sudah ngasih apa. Terus Mbak Tantri, kita juga tahu bahwasannya sebagai pengurus harian yang mengurus Ijen Geopark sendiri ya, sejauh ini sejak ditetapkan sebagai warisan tadi sama UNESCO ya Mbak ya, apa sih Mbak pencapaian yang sudah diraih oleh Ijen Geopark sendiri sejauh ini Mbak?
Pencapaian ini boleh ya kita menilai diri sendiri. Nggak masalah Mbak, nggak masalah. Ini kan sebagai pemantik mungkin ya untuk wisata-wisata lainnya begitu Mbak. Oke, kalau kita sih sebenarnya kita nggak puas sih Mbak ya dengan apa yang sudah kita lakukan sampai detik ini. Memang masih belum boleh ya sampai belum boleh kita berhenti sampai di sini. PR kita juga masih banyak sekali. Otomatis dengan waktu yang hanya tinggal 10 bulan lah ya, tinggal 10 bulan karena di akhir Desember ini kita sudah harus mengirim. Kalau di kami namanya dosier Mbak. Dosier, oke. Macam proposal ya untuk pengajuan revalidasi ini. Baru di 2026 nanti kita akan di asesmen kembali. Nah, kalau di pencapaian kami ya kami senangnya bisa ini ya mengkonservasi alam yang bisa akhirnya menjadi pariwisata. Artinya ada promosi pariwisata berkelanjutan. Yang tadinya orang cuma kenal Kawah Ijen, sekarang orang kalau ke Kawah Ijen nggak ke Kawah Hurung nggak seru nih. Kalau ke Kawah Ijen nggak ke air panas nggak seru. Nah, akhirnya ini lain kita ajak juga masyarakat. Kenapa ini nggak dibuat paket yang bisa dijual oleh masyarakat yang merasakan dampaknya adalah masyarakat. Ini sampai kita senang ya masyarakat juga udah ngerasain nih dampaknya dengan yang terbaru. Kemarin kita sudah memantik ke masyarakat di sekitar Ijen, mereka punya komunitas Ijen Jeep. Iya. Oke. Dan itu dari masyarakat sekitar ya Mbak ya? Masyarakat sekitar. Oke. Di wisatanya ada Ijen Caldera Adventure ya. Mereka awalnya kita uji coba nih, difasilitasi oleh Dinas Pariwisata. Uji coba nih bisa menikmati keindahan kaldera Ijen dengan cara yang harus naik kendaraan tanpa harus berjalan jauh dan menikmati kaldera Ijennya dan merasakan mereka bisa dapat duit. Dan sekarang pun baru kita launching bulan lalu. Sampai sekarang udah kewalahan marketnya seperti itu, tapi kan juga jadi pemantik artinya masyarakat yang lain juga wah akhirnya pelaku berijin juga akhirnya bisa nih masyarakat yang lainnya juga seperti itu. Mereka ada yang nggak hanya dari jeepnya saja tapi menyediakan makannya, menyediakan souvenirnya, mereka akhirnya bekerja sama seperti itu yang kita lakukan Mbak. Boleh nggak sih aku bilang kalau pencapaian terbesar menurut Mbak Tantri selaku Ketua Pengurus Harian Ijen Geopark ini selama ini setelah ditetapkan oleh UNESCO ini berdampak kepada masyarakat Mbak? Iya, betul. Itu? Betul. Kita puas ketika masyarakat udah ngerasain dampaknya. Kalau yang belum ya totalitas ya, artinya teman-teman nggak hanya saya sendirian, kami tuh ada teman-teman tenaga ahli juga yang kita yang udah puas dari yang saya pun sendiri yang awalnya saya nggak bisa berbahasa Madura. Saya harus terjun ke lapangan sampai sekarang sudah fasih sudah bisa ikut ya sampai supaya dekat ke masyarakat juga ya Mbak ya. Kita juga harus tidur di sana supaya pendekatan seperti itu. Sekarang dengan melihat masyarakatnya sudah merasakan dampaknya luar biasa. Nggak hanya itu sih, contohnya lain itu ada paket edukasi kopi Mbak. Ini dari hulu ke hilir. Ini yang juga lagi laris manis juga nih. Itu boleh diceritain nggak Mbak? Jadi paket edukasi ini yang mengelola adalah Pak Darwis Kluncing. Lagi-lagi dari masyarakat ya Mbak ya? Oke. Boleh jualan. Oke. Terus ini dari hulu ke hilir, kita ajak masyarakat atau pengunjung datang dengan membeli paket tersebut ya ke kebun terlebih dahulu. Dari kebun kita melihat pengolahan kopi, bagaimana cara merosting kopi, kopi jenis-jenisnya, bahkan sampai menyeduh. Jadi orang minum kopi nggak hanya sekedar minum kopi, tapi tahu bagaimana prosesnya seperti apa. Dan ini luar biasa sekali sampai harus mereka mengatakan, luar biasa sekali Mbak dampaknya dari yang awalnya mereka hanya rumah produksi biasa, sekarang sudah bisa bangun homestay di tempatnya. Kadang memang sampai ada homestay juga. Sudah ada homestay yang mereka ini kan memang dari rasa, mereka ternyata kurang puas Mbak dengan hanya datang berkunjung 1 jam nih, kayak gitu. Kan kita pengennya bermalam di situ boleh gitu. Jadi memang akhirnya mereka menyediakan itu dari hasilnya mereka yang tidak sepeser pun kita minta ya Mbak ya. Jadi mereka yang merasakan dampaknya uang masuk, bagaimana perputaran ekonominya. Jadi kalau memang awalnya pengunjung hanya ingin datang sebentar, akhirnya mereka menambah hari di sana. Akhirnya perputaran ekonominya juga terasa besar kan dan berkembang ya Mbak ya. Yang awalnya cuma tadi gimana sih prosesnya ya Mbak ya untuk akhirnya besoknya bermalam ngerasain enak, ternyata besok masih mau nambah lagi dan pelangi seperti itu Mbak. Dan itu kembali lagi ke masyarakat ya Mbak. Masyarakat semuanya. Dari paket kopi tadi terus kemudian berkembang ada paket desa jelajah 3 desa, ada paket Lanjer Putih yang memang untuk mengembangkan budaya-budaya mereka kemas dalam bentuk paket Mbak. Paket wisata tuh kayaknya menarik banget dan kayaknya banyak banget ya pilihannya ya Mbak. Kalau boleh tahu apa sih Mbak sebenarnya di dalam paket wisata itu sendiri Mbak? Paket wisata itu sendiri kan sebenarnya mereka yang mengelola Pak Darwis. Iya.
Nah, mereka ini juga binaan dari Dinas Pariwisata Bondowoso ya, teman-teman yang di Bondowoso ini. Artinya tetap dibina meskipun dari masyarakat ya Mbak, dari komunitas ya. Untuk legalitasnya, nah legalitasnya kan tetap harus ada ya Mbak ya. Nah ketika mereka di masyarakat juga ya, mereka kita ajak bagaimana sih cara menjual. Kalau tadi warisan nih, kita punya warisan, caranya menjual nggak boleh dong kita menjual secara langsung ya, tapi menjualnya itu tadi dalam bentuk paket wisata yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Kalau tadinya mereka nggak tahu caranya jual paket, kita ajak, kita dampingin, ini loh jual lewat Traveloka, ini loh jual lewat ini, kita dampingin terus sampai mereka benar-benar merasakan dampak perekonomiannya untuk mereka sendiri. Artinya dari pemerintahan juga ada pendampingan begitu ya Mbak kepada Pokdarwis ini untuk menciptakan tadi paket wisata. Dan itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat sekitar. Kalau paket wisatanya sendiri Mbak, ada apa aja sih sebenarnya yang diciptakan oleh rekan-rekan Pokdarwis kita ini? Banyak sekali ya. Banyak banget ya Mbak. Ini yang jeep wisata ini Ijen jeep wisata. Terus paket edukasi kopi, terus paket lajer pote, jelajah 3 desa, terus paket budaya Mas Kuning Kulon. Ini yang lagi hits sih di Bondowoso. Mas Kuning Kulon itu tadi ya? Karena di paket budaya Mas Kuning Kulon ini, di sana itu ada ini sih situs megalitik, tapi ada keterlibatan dengan masyarakat, ada padepokan yang bisa kita ajak makan bersama dengan olahan-olahan masakan tradisional khas dari Bondowoso. Itu tadi budaya Mas Kuning Kulon ya Mbak ya. Kalau boleh aku tadi sebutin, Mbak Tantri menjelaskan yang paling hype saat ini ya untuk paket wisata yang diciptakan oleh rekan-rekan Pokdarwis kita nih, ada tadi Ijen Jeep Caldera Adventure tadi ya. Kemudian juga ada edukasi kopi tadi, kemudian budaya Mas Kuning Kulon. Ini seperti apa sih Mbak budaya Mas Kuning Kulon sendiri? Sama saja dengan paket edukasi biasa ya, cuman edukasi ini kan di situs budaya, situs megalitik Mas Kuning Kulon, hanya saja dikemas dengan kita makan bersama di situ. Oke. Terus Mbak, sejauh ini Mbak, Ijen Geopark sendiri ini berkontribusi terhadap peningkatan sektor pariwisata di Bondowoso seperti apa sih untuk di Bondowoso sendiri? Yang jelas ya Mbak, dengan kami tidak bisa berdiri sendiri itu tadi ya Mbak ya. Memang saya ini, kami teman-teman pengurus harian Ijen Geopark memang secara legalitas kami berada di bawah Dinas Pariwisata dan juga Bapeda Provinsi, Bapeda Kabupaten Bondowoso. Jadi secara perencanaan juga harus terstruktur dan teranggarkan secara teknis di Dinas Pariwisata. Nah biasanya kami memberikan usulan-usulan Mbak, dan tidak hanya milik Dinas Pariwisata saja, untuk pengembangannya kami juga melibatkan 16 OPD yang ada di Bondowoso Mbak. Jadi nggak bisa berdiri dengan Dinas Pariwisata saja, kita bisa memberikan usulan, oh ini nih tempat wisata ini bagus seperti ini, tapi bagaimana dengan keamanan bencananya? Nah kita juga bekerja sama dengan BPBD, seperti ada sekolah tangga bencana, itu juga kita melibatkan dinas-dinas lain. Kopi, seperti tadi kopi, ini tidak bisa berdiri sendiri, juga ada Dinas Pertanian. Nah, edukasi kita melibatkan Dinas Pendidikan dengan Dinas Pendidikan, seperti itu Mbak. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya memang ada kolaborasi dari semua pihak yang terkait begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke Mbak Tantri, masih banyak banget yang ingin aku perbincangkan di sama Mbak Tantri, tapi kita jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Suara Jember. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Suara Jember, dan masih bersama saya di sini di studio KJTV Mbak Tantri nih selaku Ketua Pengurus Harian Ijen Geopark. Mbak Tantri, di segmen 1 kita udah ngebahas nih apa Ijen Geopark. Kemudian di segmen 2 tadi kita juga udah ngebahas tentang apa aja sih yang udah dilakukan selama Ijen Geopark ini ditetapkan oleh UNESCO seperti itu ya. Nah, kemudian Mbak Tantri, kita tahu bahwasanya 2026 nanti yang menjadi topik utama kita hari ini ya. 2026 nanti kita akan ada revalidasi dari UNESCO, pemberkasan ulang begitu ya. Ini apa aja Mbak yang udah dilakuin atau upaya yang dilakukan untuk Ijen Geopark ini tetap menetapkan statusnya diakui oleh UNESCO? Apa saja yang sudah kita lakukan ya, salah satunya memang pemenuhan rekomendasi dari asesor ya Mbak ya. Dari ada 4 poin, juga salah satunya yang paling penting adalah promosi dan konservasi dari warisan geologi. Ini yang sudah kita lakukan
sekarang ini pemenuhan atau perbaikan sarpras seperti papan panel dan papan interpretasi untuk memudahkan pengunjung, karena nanti ini ketika di asesmen bukan lagi saya yang ditanya, tapi juga masyarakat. Dan juga video-video promosi, kita ada bekerja sama juga dengan Badan Geologi, ada video tentang menapak kaldera Ijen Purba yang bisa dilihat oleh masyarakat umum, bisa dilihat di link YouTube kami, dan juga ada buku-buku yang sudah kita terbitkan bekerja sama dengan Badan Geologi tentang seri Ijen Kaldera, tentang ensiklopedia Ijen Geopark ini sudah ada, dan juga melibatkan guru-guru juga mereka menciptakan buku yang memang kita lakukan ini upaya konservasi ini. Jadi nggak hanya berhenti di saya saja, tidak hanya berhenti di teman-teman, tapi juga masyarakat juga turut serta melakukan konservasi tersebut. Artinya memang yang sudah dilakukan untuk menuju revalidasi ini tadi promosi ya Mbak, pemenuhan tadi juga ada beberapa visibilitas. Iya, visibilitas gitu ya Mbak. Nah, kemudian Mbak, sebenarnya apa aja sih Mbak? Mungkin secara secara umum penilaian supaya Ijen Geopark ini tetap diakui oleh UNESCO itu apa aja? Penilaiannya yang jelas ya ilmiah ya Mbak. Secara kajian ilmiah sudah berapa akademisi yang terlibat nih sama kita. Ada ketentuan artinya Mbak? Artinya bukan ketentuan secara ini ya, tapi juga secara ini akreditasinya, maksudnya dari kampus-kampus atau akademisi yang terlibat ini nggak bisa yang sekedar akademisi biasa ya Mbak. Artinya memang sudah terlibat, seperti kita juga punya kerjasama dengan kampus Lee Washington, dengan UGM, terus juga dengan ITB. Ini juga kita ada kerjasama, mereka yang bisa mengembangkan nih Ijen Geopark, nggak hanya berhenti di sini nih kajiannya, harus kita kembangkan selanjutnya seperti itu. Salah satu upayanya. Berarti tadi dari segi ilmiah ya Mbak ya? Iya, peranan akademisi. Penilaiannya apa? Penilaiannya juga keterlibatan masyarakat. Sudah sejauh mana masyarakat merasakan dampak dari Ijen Geopark ini? Tapi Mbak, artinya kalau misal ditanya sejauh apa dampaknya, tadi kan juga sudah dibahas ya. Pede nggak sih Mbak Tantri nanti ketika asesor tadi, ternyata masyarakat ini juga tadi banyak loh Mbak yang akhirnya berdampak terhadap sektor ekonomi mereka. Seperti apa Mbak Tantri menanggapinya? Kalau dibilang pede, lebih pede sih daripada ketika awal. Kalau di awal dulu saya harus sebelum penilaian asesmen, saya 2 minggu full ada di wilayah Ijen, nggak pulang-pulang nih. Kita mengajak masyarakat penerapannya bagaimana, masih kita tunjuk salah satu peranan dari perwakilan komunitas, perwakilan masyarakat. Kalau sekarang saya sudah merasa lumayan yakin nih bahwa kita lepas nih, contoh di wilayah Ijen dengan adanya sinergi dari 6 desa. Kalau dulu kita masih sulit ya merangkul dengan 6 kepala desa, ini sekarang dengan 6 kepala desa sudah sinergi, bahkan membentuk komunitas sendiri untuk pengembangan paket wisatanya. Kita udah berani nih ngelepas. Karena mereka udah ngerasain dampaknya sendiri. Lebih pede ya. Karena kan dengan adanya Ijen Geopark, jalannya udah diaspal halus. Ya kan? Akses artinya mudah ya Mbak. Aksesnya sudah mudah. Orang yang dari bawah mau ke atas nggak harus dengan naik kendaraan pribadi. Sudah ada Damri yang dari Jember sampai ke Ijen. Nah ini kan sampai full banget kan, biasanya setiap hari ada sehari 2 kali. Ini juga mereka merasakan dampak-dampak yang sangat dirasakan mereka gitu loh. Hari kunjungan banyak, mereka yang dulunya nggak punya rumahnya, nggak dijadiin homestay, sekarang udah jadiin homestay, bahkan sekarang sudah ada kafe di atas. Jadi mereka udah rasain dampaknya sendiri kan. Jadi sampai-sampai yang awalnya itu cuma rumah biasa dijadikan homestay. Iya kan, homestay kan nggak harus kita bangun dengan rumah bagus ya. Dan rumah mereka 1 kamar aja, selama itu rapi, bersih, dan bisa disewakan ya Mbak. Disewakan masih banyak. Bahkan lebih sering kita juga teman-teman dari bawah kalau ke atas ya udah tidur di rumah warga, udah memang mereka udah punya homestay. Artinya mereka sudah ada tempat khusus ya. Iya, udah merasakan kan. Pagi siangnya mereka tinggal ke kebun ya, tapi rumahnya sudah ada yang menginap, dapat masukan kan, mereka udah merasakan. Berarti memang ada perpanjangan waktu pengunjung datang ke Ijen. Tadi juga sempat dibahas oleh Mbak Tantri sendiri untuk upaya yang disiapkan atau agenda untuk revalidasi ini, kan salah satunya ada promosi tadi. Sejauh ini Mbak, promosinya sudah sampai mana Mbak? Itu tadi jejaringnya kita ini kan sekarang bermitra. Mitra kita ini sudah sekitar 60 mitra. Ini termasuk stakeholders, lembaga pendidikan, bahkan dengan komunitas. Ya, jadi promosi kita tidak hanya berhenti di situ, dan juga dengan video-video yang sudah kita setel. Nggak hanya promosi kita nggak hanya di sekitar dunia pendidikan, tapi juga di hotel, tapi juga di restoran juga sudah kita libatkan semua untuk promosinya. Dengan berjejaring kita libatkan bersama.
Tapi nanti kira-kira akan berlanjut nggak Mbak promosi ini Mbak? Wah ya iyalah. Atau cuma khusus untuk ada revalidasi ya? Enggak lah Mbak. Berkelanjutan ya Mbak ya? Justru ini kan sebenarnya masih sedikit ya, sebagian kecil dari apa yang akan kita capai nanti. Terus Mbak, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan menuju revalidasi untuk izin geopark sendiri apa? Tadi kan juga sempat dibahas tentang Sarpras ya Mbak ya. Selain itu tadi apa Mbak? Pengelolaan SDM. Ini masih menjadi PR buat kita. Kan nggak berhenti di situ ya, pengelolaan SDM, kita memberikan pelatihan-pelatihan. Kalau kemarin kita fokus ke penjaga situsnya, ke pengelola situsnya, kita juga mengundang biasanya setiap tahunnya, kebetulan di Dinas Pariwisata juga ada anggaran untuk pelatihan. Nah, ini kita juga kita usulkan untuk melibatkan seluruh masyarakat untuk pelatihan-pelatihan dari SDM. Pengelolaan SDM ini memang kita perlu. Jadi nggak hanya sampai di situ, kita ajak juga studi tiru, maksudnya studi banding ke geopark lain yang jauh lebih bagus, itu juga seperti itu kita ajak. Jadi memang yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sendiri itu pengelolaan SDM ya Mbak ya? Masih PR kita di sekarang. Masih di situ. Tapi sebenarnya untuk respon dari masyarakat sebenarnya baik atau seperti apa sih Mbak? Baik Mbak, sampai ketika kita ajak untuk mau nggak ikut pelatihan ini, saya, padahal mereka udah pernah gitu ya, tapi mereka nggak mau gantian, pengen lagi kayak gitu kan. Ya kan menimba ilmu mumpung gratis juga ya Mbak ya, dibayarin, boleh tidur di hotel, dibayarin, dapat ilmu, dapat sertifikat, mungkin merasakan dampaknya sendiri, perubahannya. Oke, terus Mbak Tantri, dalam kurun waktu yang sejak ditetapkan itu tadi ya, apa sih agenda yang paling urgent saat ini yang harus digencarkan izin geopark menghadapi revalidasi 2026 mendatang? Agenda yang paling urgent ini, ya itu tadi sih Mbak, dunia edukasi ya. Dunia edukasi kalau menurut saya itu titik penting karena kan saya nggak bisa menyampaikan keseluruhan masyarakat, tapi ketika kita melibatkan dunia pendidikan, mereka bisa menyampaikan ke masyarakat yang lain, maksudnya ke orang rumahnya. Nah ini tadi peranan kita sekarang di dunia pendidikan sangat penting sekali Mbak. Urgensinya kita ya di tahun ini fokus seluruh anggaran geopark memang untuk dunia pendidikan Mbak. Artinya memang saat tadi yang paling urgent menuju revalidasi 2026 edukasi tadi ya Mbak di dunia pendidikan. Edukasi. Apa sih Mbak cita-citanya Mbak untuk di bidang dunia pendidikan ini sendiri ya terhadap izin geopark itu? Mereka paham, ya pertama paham, terus kemudian juga turut melakukan konservasi. Kalau tadinya sekedar membuang sampah mereka lakukan dengan biasa, akhirnya kita berikan pemahaman yang sederhana aja, sampahmu tanggung jawabmu, seperti itu. Akhirnya mereka juga sekarang udah paham, bahkan ada pengolahan. Kita punya teman-teman pegiat lingkungan Mbak yang bisa mengolah sampah-sampah plastik menjadi barang-barang bermanfaat seperti membuat meja, atau bahkan dengan mengumpulkan seperti minyak jelantah itu Mbak, itu kita buat sebagai souvenir parfum, lilin terapi itu juga ada Mbak. Itu memang teman-teman kita menggandeng seperti itu. Dan kita, itu di edukasi ya Mbak ya tadi kita masuk dalam dunia pendidikan, artinya ke sekolah-sekolah sosialisasi kita ada juga yang tadi Mbak ada Geopark Goes to School. Nah itu juga kita libatkan biasanya pada hari lingkungan ya, biasanya di bulan Januari Februari nanti kita ada seperti itu biasanya Mbak. Artinya bulan ini lagi gencar-gencarnya Jen Geopark ya Mbak ya, ke sekolah-sekolah ya Mbak ya. Betul, belum lebaran ya, belum puasa. Nah sasarannya sendiri Mbak, apakah ini rata seluruh dunia pendidikan atau ada batasan Mbak, kayak misal atau khusus universitas saja atau sekolah menengah atas saja atau seperti apa Mbak? Kalau tahun lalu kita fokusnya di SMA dan SMK. Di tahun ini dan sekarang SMA SMK sudah bisa kita ajak kolaborasi, terus kemudian sekarang kita ajak dia dari TK sampai SMP. Artinya semua ya Mbak ya, nggak ada batasan ya Mbak. Dan nggak hanya siswanya, tapi juga dari gurunya gurunya. Kepala sekolah juga Mbak. Iya. Karena kan berpikirnya kita bahwa kalau kepala sekolahnya sudah oke, ke bawahnya juga pasti oke. Apalagi terintegrasi dengan pembelajaran. Itu juga pasti mereka akan merasakan manfaatnya sendiri. Artinya memang untuk saat ini yang paling urgent akan dilakukan oleh Ijen Geopark menuju revalidasi ini di dunia pendidikan, khususnya edukasi ya, supaya cita-citanya mereka paham. Mereka bisa ikut terlibat dalam konservasi tadi ya Mbak ya. Betul. Kemudian Mbak Tantri, ini selain dari segi konservasi alam tadi ya Mbak ya, aspek apa aja yang juga penting untuk dipertahankan dalam revalidasi? Mungkin seperti budaya atau warisan lainnya gitu Mbak? Apa Mbak? Iya, kalau itu kan tadi sudah di aspek dunia pendidikan ya. Di geologi kita sudah ada kan, maksudnya dengan melibatkan teman-teman di komunitas, itu sudah kita libatkan. Kemudian di budaya ini nggak kalah penting. Orang kadang lupa sekarang kalau kita tanyakan apa sih tarian yang ada dari Bondowoso, mereka juga masih tidak seluruhnya kan. Nah inilah yang kita lakukan pada konservasi, kita mengadakan seperti yang sudah kita lakukan di tahun lalu,
kita ajarkan, kita mengundang juga pakar-pakarnya dengan tarian topeng kona supaya bisa merata di seluruhnya. Dan ini diterapkan dalam dunia pembelajarannya atau di kurikulumnya mereka. Jadi semua sekolah sudah bisa sekarang, udah bisa melakukan tarian-tarian itu ketika ada tampilan, membutuhkan tampilan, nggak harus kita cari dari sanggar atau dari luar. Kenapa nggak kita promosikan nih dari Bondowoso sendiri? Artinya memang tadi secara budaya ada juga tarian tadi ya Mbak ya, topeng kona, dan itu sampai masuk ke pendidikan ya Mbak ya? Masuk. Atau menjadi kurikulum khusus Mbak? Terintegrasi. Oh terintegrasi, oke. Artinya memang ada kerjasama dan juga ya kita juga ya? mendorong sekolah supaya memiliki sanggar mandiri. Jadi Sanggar bukan atas mandiri. nama sekolah, tapi mereka juga sanggar sendiri yang sudah bisa memiliki nomor induk sanggar seperti itu Mbak. Jadi mereka udah bisa dan legal ya Mbak, bahasanya legal ya Mbak. Udah legal ya? lah. Dan ini juga didorong berkat Ijen Geopark nggak sih Mbak? Aku bisa bilang gitu nggak sih Mbak? Supaya warisan budaya ini tetap ya. supaya warisan budaya ini kan tetap terus berjalan terhadap adik-adik kita juga kan Mbak ya? Benar. Artinya Ijen Geopark ini sebenarnya punya sangat besar manfaat terhadap masyarakat, khususnya buat para penerus kita ini ya Mbak ya nantinya. Cuman kan nggak bisa berhenti di sini ya, waktunya lama banget sih. Oke, terus Mbak Tantri dari tadi kan kita juga sudah membahas terkait ada beberapa, ada situs geologi, biologi, dan juga budaya. Tadi ilmu budaya lah ya untuk di Ijen Geopark sendiri. Dari ketiganya ini tadi yang paling primadona tadi kan Kawah Ijen-nya ya. Selain itu Mbak, untuk di second place-nya. Oh, second place-nya. Apa Mbak? Kadang kan nggak semua orang suka mendaki ya. Contohnya nih saya mungkin Aci juga. Jadi kita juga padahal pengurus harian. Ya, daki kok Mbak, daki. Cuman nggak harus menjadi hobi ya. Jadi kita juga memang ada paket yang bisa mengenalkan ya, namanya paket kaldera itu dari Kawah Ijen bisa turun ke Kawah Hurung. Kita punya Kawah Hurung yang punya pesona padang savana yang luar biasa. Di situ ada terus kemudian bisa sesudah itu biasanya kalau orang capek mandinya ke air panas, kompleks air mata air panas Belawan. Nah itu juga second ininya sih yang jadi primadona, yang nggak pernah sepi dari pengunjung. Bahkan yang juga sekarang lagi hits juga itu ada Black Lava Pelalangan, biasanya dengan pesona keindahannya sih. Terus Mbak, kita tahu bahwasanya ini kan wisata alam yang bisa dinikmati oleh semua pihak begitu ya Mbak Tantri ya. Setuju kalau dari sini semua pihak bisa menikmati keindahan alam yang dipunyai oleh Ijen Geopark sendiri ya Mbak Tantri ya. Kemudian kita tahu bahwasanya kita tidak menutup mata bahwasanya iklim ini kan menjadi juga faktor yang sangat penting begitu ya Mbak dalam keberlangsungan untuk meningkatkan wisata di Ijen Geopark sendiri. Sebenarnya menurut Mbak Tantri pengelolaan Ijen Geopark sendiri untuk iklim sendiri seperti apa Mbak Tantri? Untuk iklim ya, karena kan kalau iklim nggak bisa kita hindarin ya Mbak ya. Kalau iklim itu nggak bisa kita hindarin, kita makanya tadi menyediakan beberapa pengelolaan ya, maksudnya nggak hanya dikelola oleh dari penjaga situs yang ada di Kabupaten Bondowoso, tapi juga kita melibatkan Pok Darwis, juga masih ada pengelolaan yang lain Mbak, artinya bisa dengan penggunaan dengan waket wisata yang itu tadi Mbak yang dikelola oleh Pok Darwis dan komunitas itu Mbak. Kalau idealnya Mbak dalam pengembangan si tadi iklim tadi seperti apa Mbak harusnya menurut Mbak Tantri? Ya itu tadi Mbak, pengembangannya masih harus dengan tetap idealnya masih dengan pentahelix Mbak. 5 unsur itu harusnya terlibat sih Mbak. Cuman kan kita tidak bisa memaksakan, tidak bisa keseluruhannya bisa terlibat ya Mbak ya. Terus Mbak sejauh ini tadi pentahelix ada 5 unsur tadi ya Mbak ya. Sejauh ini mereka sendiri tuh seperti apa sih Mbak untuk kolaborasinya? Terbukakah atau seperti apa Mbak? Alhamdulillah terbuka. Seperti dengan legalitas kami di pengurus harian Ijen Geopark, artinya pemerintah daerahnya juga sangat terbuka sekali. Dan juga untuk keterkaitan dengan konservasi warisan geologinya, ini juga sudah dilindungi oleh Perbub, sudah ada Perbubnya sendiri, seperti tidak boleh ada penjualan sampel belerang ataupun bahan-bahan geologi lainnya. Nah, terus kemudian dengan akademisi, awalnya kita mengundang, sekarang mereka yang sudah berebut ya, maksudnya untuk apa saja nih yang bisa kita kembangkan. Nah di kami kan juga sudah ada menunya untuk pengembangannya. Kita misalkan di bidang budaya nih kita butuh penelitian yang ini kajian yang ini yang kita lempar ke akademisi. Nah komunitas kan perwakilan dari masyarakat ini nih yang kita gandeng, kita ajak bermitra, mereka yang mengembangkan kan perwakilan dari masyarakat. Dan juga geoproduk ya yang tadi awalnya itu tadi mereka nggak mau menjual, tapi setelah merasakan dampaknya jualan kopi, jualan souvenir, ini mereka akhirnya bisa bersinergi bersama. Kalau menuju revalidasi Mbak, dari 5 unsur tadi ini seperti apa sejauh ini kerjasamanya Mbak? Kerjasamanya sih memang kita
apa ya, lebih pada sinergitas ya. Memang tidak bisa jadi satu kesatuan. Artinya itu tadi kebutuhan regulasi kita serahkan pada pemerintah daerah. Kebutuhan dengan OPD lain kan nggak mungkin semuanya dikelola oleh pengurus harian aja nih. Kita butuh untuk jalan nih ke BSBK seperti itu Mbak. Jadi memang kita mencoba sinergi, melibatkan keseluruhan dari akademisi, juga kita membutuhkan apa saja kita sodorkan seperti itu Mbak. Berarti memang sejauh ini sesuai dengan tupoksinya masing-masing artinya ya Mbak ya. Oke, Mbak Tantri, sebelum kita akhiri mungkin bisa dijelaskan harapan Mbak Tantri sendiri seperti apa sih dalam pelestarian Ijen sebagai situs dan warisan dunia. Silakan Mbak Tantri. Oke, harapannya bahwa ini tetap bisa dijaga ya, sesuai dengan slogan kita kan, kalau sudah Ijen Geopark berarti bumi lestari, masyarakat sejahtera. Nah, konservasi ini yang harus tetap kita jaga dengan cara kita mengedukasi, dengan cara kita melibatkan keseluruhan masyarakat, melibatkan juga pemerintah daerahnya. Nah, inilah yang harus kita jaga, tetap dengan kembali lagi dengan slogan kita, bumi lestari, masyarakat sejahtera. Bumi lestari, masyarakat sejahtera. Untuk Ijen Geopark revalidasi 2026 juga semoga lancar Mbak. Amin. Semoga nanti Ijen Geopark ini tetap dapat mempertahankan statusnya ya Mbak, diakui dunia begitu ya Mbak, oleh UNESCO begitu ya Mbak Tantri. Terima kasih Mbak Tantri atas waktunya dan informasinya juga kepada masyarakat dan pemirsa KJTV. Sehat selalu Mbak Tantri dan juga tim. Semoga sukses selalu. Kami tunggu gebrakan-gebrakan baru dari Ijen Geopark. Terima kasih Mbak Tantri. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan pengurus harian Ijen Geopark. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Saya Cuyulfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa dalam episode Suara Jember lainnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.